Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada minggu sesudah Natal ini dengan bersama-sama mengungkapkan syukur kita secara litani. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Dunia boleh resah, tetapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Di tengah suasana pandemi saat ini, marilah kita memasuki ibadah minggu sesudah Natal ini dengan gembira karena kasih-Nya yang besar. Mari saudara-saudara, bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Ibadah minggu sesudah Natal ini terselenggara dalam kasih dan rahmat Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang karena kesetiaannya pada kita datang dalam kerendahan
supaya janji keselamatan ditepati sesuai dengan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun ini, tahun 2020 sampai dengan 2021, kita hidup dalam dunia yang rapuh, di mana pandemi COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan, tetapi juga perekonomian, kebersamaan manusia, bahkan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Tahun 2022 akan segera kita masuki sesudah perayaan-perayaan Natal ini usai. Akankah kita berhasil melaluinya dengan sejahtera? Bagaimana dengan anak-anak dan generasi muda kita? Bagaimana nantinya mereka akan hidup di tengah dunia yang semakin cepat berubah? Akankah iman mereka dapat mewarnai kegigihan hidup dalam pergaulan bersama dengan Tuhan dan sesama? Apakah kepercayaan mereka tetap teguh tak tergoncang, atau malah goyah dan ikut merapuh, bahkan hilang lenyap diterpa kerapuan dunia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini masih mengalami gejolak akibat pandemi COVID-19, sehingga hal ini mengakibatkan banyak orang menjadi rapuh ketika dihadapkan dengan berbagai pergumulan yang menyesakkan. Seharusnya kerapuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi banyak juga yang justru kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan bukan hanya meninggalkan Tuhan, bahkan juga meninggalkan teman
saudara, bahkan juga keluarga. Untuk itu, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunannya. Ya Tuhan, betapa hina dan rapuhnya kami, karena kuasa dosa yang terus menghimpit. Mampukan kami untuk terus hanya memandang pada salib kudus-Mu, yang olehnya kami memperoleh keselamatan. Hanya karena kasih setia-Mu yang agung, melalui kedatangan-Mu di dunia ini, di dalam pribadi Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, kami beroleh pengampunan dan kelepasan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar hidup kami ke depan senantiasa mendengarkan suara-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 105, bait yang pertama, kedua, dan yang kelima. Ya anak kecil. Jemaat Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang bersama-sama kita akan mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua dalam kasih Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Surat 1 Korintus 6 ayat 20 yang demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 198. Bait pertama, di hatiku ya Yesus.
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami terus boleh menjalani kehidupan sampai hari ini. Setelah kami kemarin merayakan hari Natal, saat ini kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, sebab kasih karunia Tuhan tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami Roh-Mu, supaya kami memperoleh pengertian dalam kami memahami firman yang hendak kami renungkan. Biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat mengerahkan segenap kekuatan yang kami miliki untuk mau tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami dalam kebenaran, membuat kami disanggupkan untuk bisa menjalani apa yang Kau kehendaki, sehingga hidup kami terus berubah, semakin menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu hidup kami ini boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yang pertama terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 18-20 ditambah ayat yang ke-26. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel 2 ayat 18-20 dan ayat 26 yang demikian bunyinya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Bacaan yang berikut terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41-52 yang berbunyi demikian. Injil Lukas pasal 2 ayat 41-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya.
Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perayaan Natal kemarin? Apakah Bapak Ibu dapat menghayatinya dalam kesunyian karena COVID-19 ini? Saya percaya sekalipun kita tidak bisa merayakannya bersama-sama di gereja, tapi sukacita Natal itu senantiasa melekat dalam hidup kita. Sebab kita mengimani bahwa Allah yang Maha Tinggi berkenan menjadi manusia dan diam di antara kita untuk menjadi terang bagi kita dan menuntun kita dalam keselamatan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan ini di dalam tema Yesus Kristus, anak yang bertumbuh dengan hikmat dari Allah yang Maha Tinggi. Yesus Kristus, anak yang bertumbuh dengan hikmat dari Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa ini PR besar bagi kita adalah bagaimana mendampingi anak-anak kita supaya mereka menjadi orang yang penuh dengan hikmat, memiliki kecerdasan, kepekaan, sehingga dikasihi oleh Allah dan manusia, seperti yang terdapat dalam diri Samuel maupun Yesus. Kita menyadari bahwa hal ini tidak serta-merta akan dimiliki oleh anak-anak kita, tetapi melalui proses yang panjang, yang memerlukan campur tangan orang tua, yang bertekun untuk menopang anak-anaknya mengerti tugas panggilan dalam hidupnya. Yang pertama kita akan renungkan bagaimana keluarga Hana bersama dengan suaminya. Hana sangat rindu memiliki keturunan dan dia berjanji kalau nanti dia memiliki anak, maka anak itu akan diserahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kerinduan Hana. Dan ketika anak ini sudah bisa disapih, dia melepas anak ini dan menyerahkannya kepada Imam Eli. Setiap tahun dia datang dengan membawa jubah kecil untuk anaknya. Sebagai seorang ibu, semua ibu-ibu bisa merasakan bagaimana lama tidak punya anak, lalu Tuhan kasih anak, dan kemudian dia melihat bahwa anak ini
bertumbuh dengan luar biasa. Tentulah kita punya rasa bangga walaupun ada air mata, karena tidak bisa tinggal bersama-sama dengan anak kita. Tetapi karena terikat dengan janji kepada Tuhan, maka Hana tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia dengan tekad yang bulat menyerahkan anaknya kepada Imam Eli untuk dididik. Dan disebutkan Samuel bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Perjuangan sebuah keluarga untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan kita belajar juga dari Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf ini keluarga sederhana. Sejak semula ditetapkan untuk menjadi suami istri dan melahirkan Yesus Kristus Sang Mesias, dengan berbagai kesulitan yang harus dilalui. Keduanya punya komitmen penuh untuk memuliakan Tuhan dalam keluarganya. Seringkali dia merasa terkejut dengan hal-hal yang dihadapi ketika dia membesarkan Yesus. Saudara-saudara, kita semua kadangkala terhanyut dalam membesarkan anak, tahu-tahu melihat, anak kita kok sudah besar, sudah mau sekolah, kita anterin sekolah, sudah lulus wisuda, kita tungguin mereka wisuda, sebentar kemudian menikah, lalu lepas dari kita. Kita merasa, waktu begitu cepat berlalu, rasanya kemarin baru saya timang dalam pelukan saya. Karena itu momen pamitan, sungkeman dalam acara pernikahan itu sering kali mengundang rasa haru setiap hati orang tua. Karena bisa merasakan bagaimana suka dukanya menghantar anak sampai dia bisa mandiri. Kadangkala ada orang tua yang gak rela melepas anaknya dari pelukannya. Tapi kadang-kala ada yang tersenyum dengan bangga karena bisa melepas anak-anaknya menjadi orang yang bisa mandiri. Dan ini seharusnya yang kita tiru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika kehilangan Yesus pada saat usianya 12 tahun ketika diajak ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, tentu membuat mereka panik. Ibu-ibu pernah membawa anak ke pasar dan kemudian anaknya hilang, tidak tahu tiba-tiba kemana. Pasti perasaannya campur aduk, kemana dia, jangan-jangan diculik orang, bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu, bagaimana kalau meninggal dan sebagainya. Itu juga perasaan yang berkecamuk di antara Yusuf dan Maria. Maka dia bergegas kembali mencari anaknya ke Yerusalem. Jarak antara Nazaret dan Yerusalem bukan jarak yang dekat, yang ditempuh berhari-hari. Semakin rombongan itu besar, semakin lama perjalanan itu, apalagi kalau ada anak-anak yang jumlahnya banyak. Perjalanan tidak bisa cepat, mesti pelan-pelan karena harus memperhatikan waktu lelah anak-anak untuk bisa beristirahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesampainya di Bait Allah di Yerusalem, Maria sangat tertegun. Ternyata Yesus ada di dalam dan sedang bercengkerama dengan para ulama di situ, bersoal jawab. Dan banyak orang menjadi kagum mendengar Yesus, anak kecil baru akil balik umur 12 tahun itu kelas 1 SMP, seumuran kelas 1 SMP. Karena itu tradisi ini diikuti oleh gereja kita dengan mengajak anak-anak untuk mengikuti katekisasi pra remaja sejak kelas 1 SMP. Nah, Yesus ini juga demikian. Dalam tradisi orang Israel, anak umur 12 tahun itu harus belajar tradisi, belajar Taurat, harus dekat
dengan guru-guru agama untuk mendengar bersoal jawab tentang firman Tuhan. Dan Yesus menunjukkan kualitas dirinya karena dialah Allah yang sesungguhnya. Mengundang kagum, bagaimana mungkin anak yang masih berusia sedemikian bisa berkata-kata tentang hal-hal yang besar. Nah, saudara-saudara, peristiwa itu disimpan oleh Maria di dalam hatinya. Untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kali Maria juga menyimpan perkara itu dalam hatinya saat malaikat Tuhan menjumpai dia. Malaikat itu membawa warta bahwa dia akan melahirkan seorang bayi yang harus dinamakan Yesus. Saudara, banyak hal dalam perjalanan kehidupan ketika kita ini membesarkan anak, kita juga temukan perkara-perkara yang membuat kita tercengang. Tidak bisa memahami 100% apa yang bakal terjadi, apa yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Tetapi bahwa setiap orang tua harus berproses bersama dengan anak-anaknya ini adalah hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita sebagai orang tua. Sehingga kita bisa terus mendampingi, mengendalikan, menjadi guide, sehingga anak-anak kita ini terus berada dalam panggilan Tuhan, terus berada dalam jalan yang benar. Seringkali orang tua ini berharap besar kepada anak-anaknya tanpa mau berproses bersama karena alasan tidak punya waktu, karena alasan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, karena orang tua seringkali saling lempar tanggung jawab. Urusan anak, urusan ibu. Yang ibu bilang urusan anak, urusan bapak. Sehingga anak-anak tidak terperhatikan dengan baik. Tahu-tahu kalau ada masalah besar baru kita meneliti diri, loh kok bisa begini? Apa yang salah? Apa yang kurang? Maka firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita ambil tanggung jawab sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita dalam proses apapun. Yesus ini bukan anak yang nakal ketika dia tertinggal di bait Allah. Bukan seperti anak-anak yang sengaja lari dari orang tuanya, bikin susah orang tuanya, bukan begitu. Tetapi firman ini ditunjukkan kepada kita bahwa anak-anak pun bisa berhikmat karena kemurahan dari Tuhan, karena berkat dari Tuhan. Dan kita sebagai orang tua mesti memfasilitasi mereka supaya mereka ini bertumbuh maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Yesus katakan, mengapa engkau mencari aku? Seolah-olah bukankah ini rumahku dan disinilah nanti pekerjaanku. Dia ingin mendidik orang tuanya juga paham tentang siapa dirinya, bahwa dirinya ini bukan miliknya orang tuanya sepenuhnya, tetapi ada bagian dengan Allah yang harus diselesaikan dalam hidup Yesus. Orang tua kadang-kala merasa anak ini ya punyaku, aku yang melahirkan, aku yang mendanai, nanti kalau dia tua, dia harus bertanggung jawab terhadap aku. Sehingga aku tidak menjadi orang tua yang kesepian, yang kekurangan dan sebagainya. Ada banyak orang tua yang berpikir anak-anak harus bayar harga tentang kejerih lelahan yang sudah dijalani dalam kehidupan orang tua. Tapi kita lihat ini bagaimana Maria dan juga Yusuf berhikmat dalam mendidik Yesus ini. Dalam diri anak kita selalu ada bagian, dia ini miliknya Tuhan. Dia diberikan talenta oleh Tuhan, ditanamkan talenta yang baik oleh Tuhan dalam diri anak-anak kita. Dan kita bermitra dengan Tuhan, mengembangkan anak-anak kita ini ke arah yang benar.
Dunia sekarang ini begitu menyedihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mesti banyak belajar dari perkembangan yang terjadi sekarang. Anak-anak kita banyak bergaulnya bukan dengan orang tua, tetapi dengan HP mereka. Di situ mereka belajar tentang informasi banyak hal. Kalau dulu anak-anak itu mau menstruasi, tanya sama orang tuanya, apa itu menstruasi, apa itu, bagaimana caranya, kami mengatasinya, dan lain-lain. Orang tua menjelaskan. Sekarang anak-anak itu bisa buka sendiri. Itu baru satu sisi, Bapak Ibu. Belum lagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan seksual anak-anak. Sekarang ini banyak anak-anak kecil di bawah umur yang menjadi korban perdagangan seks dari orang-orang dewasa. Mereka belajar, mereka melihat dari HP mereka. Bagaimana peran orang tua sekarang di dunia yang sedang berubah ini? Kita perlu dekat dengan Tuhan dan selalu mengalaskan hari-hari anak-anak kita dengan firman Tuhan. Seperti Hana, dia rindu anaknya berhasil menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dia serahkan anak itu untuk dididik di bait Allah. Yesus difasilitasi, diajak datang ke bait Allah. Artinya apa? Kita semua punya tanggung jawab mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. Jangan terlambat. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus, berproses sampai Tuhan itu menjadi milik di hati anak-anak kita. Menjadikan Tuhan itu guru yang harus mereka sembah. Menjadikan Tuhan itu Allah yang dimuliakan di atas segala-galanya. Sehingga nanti kalau ada perubahan-perubahan situasi dalam hidup mereka, mereka tidak kehilangan pegangan, mereka tidak kehilangan kendali karena Tuhan memegang erat mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, sehingga kita boleh menjadi orang tua yang lebih efektif bagi anak-anak kita, yang tidak hanya bisa menuntut anak-anak kita berprestasi, tetapi tanpa berproses bersama dengan mereka. Tapi mari kita berikan waktu kita, hati kita, duduk diam bersama-sama dengan mereka, menghadap Tuhan dengan persekutuan yang erat dalam keluarga, sehingga membiarkan Tuhan membimbing kehidupan keluarga kita. Tuhan menyertai kita semua dalam pergumulan menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan pergumulan di 2022. Tapi kita imani bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, supaya kami dimampukan berdiri sebagai orang tua yang bisa membawa anak-anak kami hidup dekat dan akrab dengan Tuhan. Kami menyadari tugas panggilan hidup kami sebagai orang tua. Kami bersyukur Tuhan mempercaya kami untuk mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami tidak pernah melupakan Tuhan dalam keterbatasan kami, sehingga kami semua dapat membawa anak-anak kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Bapa, banyak pergumulan yang dihadapi oleh para orang tua pada zaman ini. Mendidik anak untuk rajin beribadah, rajin bekerja, rajin belajar, mau mengasihi sesama di tengah persaingan kehidupan yang begitu ketat. Kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, maka Roh Tuhan yang akan turun tangan untuk
membantu kami, menopang kami, sehingga anak-anak Tuhan akan terlahir menjadi anak-anak yang berkualitas bagi negeri ini. Kami rindu anak-anak kami mengasihi Tuhan, fokus, tekun belajar untuk hidup menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan di hati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati, berikan kecerdasan, kepandaian, keberhasilan, berikan kelembutan hati, sehingga mereka mau dibentuk oleh Tuhan, juga oleh kami sebagai orang tuanya. Jadikan kami teladan hidup bagi anak-anak kami, jadikan kami orang tua yang takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati mereka dengan pekerjaan mereka, sehingga anak-anak kami boleh mengabdikan talenta yang mereka miliki untuk kepentingan banyak orang. Jagai anak-anak kami semua ya Tuhan, supaya tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sehingga anak-anak kami selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang ingin mendapatkan teman hidup, keturunan, pekerjaan yang lebih baik, bisnis yang sedang dirancang, ataupun mereka yang merindukan perumahan. Tuhan kiranya memberkati pengharapan anak-anak kami semua, sehingga mereka akan berhasil mewujudkannya karena Tuhan berkenan atas setiap usaha mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk semua jemaat yang menderita sakit atau anak-anaknya sedang sakit. Kiranya Tuhan yang melawat dan memberikan kesembuhan. Secara khusus kami mendoakan Salum, putri dari keluarga Mas Roni. Tuhan kiranya memberkati, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga untuk operasi berikutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kelancaran. Biarlah melalui berbagai peristiwa yang dihadapi oleh keluarga ini, Tuhan senantiasa melindungi, mengasihi, sehingga setiap anak-anaknya boleh bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang akan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Mas Andreas dengan anaknya yang masih harus terapi ke Jakarta. Tuhan berkati sehingga anak ini akan pulih karena jamahan tangan Tuhan. Cahyo bisa sekolah kembali karena berkat Tuhan. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya yang sedang menderita sakit. Kiranya kasih Tuhan berlimpah-limpah kepadanya dan memberikan kesembuhan secara total. Kami berdoa Tuhan untuk yang sudah jompo, Tuhan kiranya juga memberkati sehingga sukacita mereka terus mengalir di hati anak-anak yang merawat orang tuanya yang sudah jompo. Juga Tuhan cukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Berikan kasih yang besar sehingga boleh mendampingi orang tua yang memerlukan pertolongan di hari tuanya. Sehingga sukacita sorga terus mengalir di keluarga jemaat. Dan kasih Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai program gerejawi yang diselenggarakan di GKSBS Metro ini. Kiranya juga Tuhan berkati. Tuhan kiranya membuat setiap program-program gereja ini bertumbuh dengan baik, segenap warga jemaat boleh menopangnya sampai program-program jemaat menjadi terwujud. Kami berdoa untuk pembelian tanah gereja, Tuhan berkati sehingga pada akhirnya pelunasan bisa dilakukan karena kemurahan dari Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan jemaat untuk menopang pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen, untuk rumah sakit Mardiwaluyo dan lembaga-lembaga sosial yang dimiliki oleh gereja-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga kami boleh saling bekerja sama meluhurkan nama Tuhan melalui pelayanan yang kami kerjakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa, saudara-saudara kami yang ada di Lumajang yang sedang berduka karena bencana alam yang terjadi. Demikian juga yang di berbagai tempat karena banjir, karena rob. Tuhan, kami mohon Engkau yang melindungi
Indonesia, sehingga kami semua terlepas dari bencana yang lebih besar. Kami Tuhan ingatkan untuk mengasihi alam ciptaan Tuhan ini. Karena itu Bapa, biarlah kami semua boleh sadar diri memberi yang terbaik untuk kehidupan bersama dengan alam semesta di mana Tuhan menempatkan kami. Kami mohon perlindungan Tuhan, biarlah Indonesia selamat dari berbagai bencana. Tuhan kuatkan kami untuk saling berbagi, terlebih di hari Natal ini Bapak, sukacita yang kami rasakan begitu luar biasa. Biarlah sukacita ini kami wujudkan dengan persembahan-persembahan syukur yang bisa kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya, kiranya juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk TNI, Polri yang banyak menolong kami menjaga keamanan negeri ini. Kiranya juga Tuhan berkati. Biarlah kami semua menjadi warga bangsa yang baik, yang memberi sumbangsih yang baik bagi berlangsungnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Semua doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang menjadi iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih dalam suasana Natal yang teduh, marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan dengan memberikan yang terbaik bagi Sang Juru Selamat dunia. Persembahan kita dilandasi dari firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan ini dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 101 bait yang pertama dan secukupnya. Dari gunung
undang jemaat untuk berdiri, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kami naikkan syukur Tuhan untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan memberkati kesehatan dan memberkati pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dan pagi ini sebagai ungkapan syukur kami untuk semua itu, kami membawa persembahan yang kami sisihkan dari sebagian berkat Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, dan berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya ketika kami memakainya untuk melayani Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kelahiran Tuhan menjadikan kami bersukacita karena ada penebusan atas dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam sukacita Natal. Kerjakanlah firman Tuhan, engkau bersama dengan keluargamu. Terus jadikan pengenalan akan Tuhan dalam praktek hidup sebagai warisan yang terus dihidupi, agar hidupmu dan keluargamu selalu dalam damai sejahtera-Nya. Angkat hatimu kepada Tuhan dan arahkan kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kardina yang sudah menyampaikan firman-Nya untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah dengan setia mengikuti ibadah walaupun secara online. Majelis mengingatkan untuk selalu menerapkan prokes dan mengikuti vaksinasi bagi yang belum. Majelis juga mengingatkan untuk tidak open house dan saling mengucapkan sukacita Natal melalui media sosial. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kasih setia Tuhan selalu memberkati. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi pada pagi ini. Semua boleh berjalan dengan baik oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pujian penutup, marilah kembali kita memuji nama Tuhan. Dari NKB 188, kita nyanyikan bait pertama
kedua, dan ketiga sambil bangkit berdiri. Mari